Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai judul dari video ini, kita akan sedikit membahas mengenai topik administrasi pendidikan. Pasti udah tahu dong apa itu administrasi? Ya, betul banget. Jadi, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk lengkapnya, ada pembahasan berikut ini ya. Oke, sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Setiani dari kelompok 1 mata kuliah Administrasi Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas tema administrasi pendidikan dengan judul yaitu konsep dasar administrasi pendidikan. Yang mana dari judul ini, kita akan sama-sama belajar administrasi pendidikan dari 4 topik utama. Yang pertama yaitu ada pengertian administrasi pendidikan, kemudian yang kedua dasar dan prinsip administrasi pendidikan, dan yang ketiga yaitu tujuan dan pentingnya administrasi pendidikan, dan yang terakhir yaitu ada ruang lingkup administrasi pendidikan. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, di sini saya akan memberikan gambaran umum atau pendahuluan terlebih dahulu mengenai konsep dasar administrasi pendidikan. Administrasi adalah suatu kegiatan yang selalu ada selama manusia itu mampu hidup dan bekerja sama dalam kelompok. Begitu pula dengan administrasi pendidikan. Dalam suatu lingkup pendidikan pasti ada yang namanya pendataan mata pelajaran, kurikulum, pendaftaran siswa baru, kemudian ada pendaftaran guru dan pegawai. Poin yang pertama yaitu A. Pengertian administrasi pendidikan. 1. Pengertian administrasi. Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administrare yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi, yang kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi administration. Selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi. Pengertian administrasi dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian dalam arti sempit dan pengertian dalam arti luas. Dalam arti sempit, administrasi diambil dari istilah bahasa Belanda yang berarti setiap penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungan satu sama lain. Selanjutnya, administrasi dalam arti luas dapat pula dipahami menjadi beberapa pengertian, yang intinya yaitu administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan asas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa administrasi bukan hanya pekerjaan tulis-menulis di belakang meja, namun mencakup pengaturan manusia dan non-manusia, meliputi waktu, tempat, sarana, dan prasarana. Selanjutnya yaitu pengertian administrasi pendidikan. Oleh para ahli, administrasi pendidikan diartikan menjadi sebuah ilmu dan proses, di mana administrasi pendidikan itu adalah usaha pengendalian rangkaian kegiatan kependidikan yang terarah pada pencapaian tujuan pendidikan oleh kelompok kerjasama yang menyelenggarakan usaha kependidikan. Dengan demikian, administrasi pendidikan ini bukanlah kegiatan kependidikan, melainkan kegiatan pengendalian rangkaian pendidikan. Oke, selanjutnya yaitu pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada pengertian dari Dr. Andes Muhammad Ngalim Parwanto yang mengatakan bahwa administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik itu personel, spiritual, dan material yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian yaitu pengertian dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI yang mengatakan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan bidang pendidikan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik itu personal, material maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya pengertian dari Hadari Nawawi
yang mengatakan bahwa administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan oleh lingkungan tertentu berupa lembaga pendidikan. Kemudian pengertian dari Angkoswa yang mengatakan bahwa administrasi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian poin yang kedua yaitu poin B, dasar dan prinsip administrasi pendidikan. Prinsip merupakan sesuatu yang sangat kuat, absolut, dan tidak boleh dinafikan dalam pelaksanaan program tertentu. Administrasi pendidikan pun harus berpegang pada prinsip tertentu atau bertitik tolak pada prinsip yang mendasar. Prinsip yang pertama yaitu prinsip efisiensi. Administrator akan berhasil dalam tugasnya bila dia menggunakan semua sumber, tenaga, dana, dan fasilitas yang ada secara efisien. Kemudian yang kedua yaitu prinsip pengelolaan. Administrator akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien dengan cara melakukan pekerjaan manajemen, yakni dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan melakukan pemeriksaan atau pengontrolan. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Bila diharuskan untuk memilih pekerjaan manajemen dan pekerjaan operatif dalam waktu yang sama, seorang administrator cenderung memprioritaskan pekerjaan operatif. Namun, ia sebaiknya tidak memfokuskan pekerjaannya pada pekerjaan operatif saja, karena bila ia hanya berkecimpung dalam tugas-tugas operatif saja, maka pekerjaan pokoknya akan terbengkalai. Oleh sebab itu, ia harus fokus pada pengutamaan tugas, baik itu operatif dan manajemen. Kemudian prinsip yang keempat yaitu prinsip kepemimpinan yang efektif. Seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya apabila ia menggunakan atau mewakili gaya kepemimpinan yang efektif, yakni memperhatikan hubungan antar manusia atau human relationship, pelaksanaan tugas, serta memperhatikan situasi dan kondisi. Adapun tentang gaya kepemimpinan yang efektif adalah mampu memelihara hubungan baik dengan bawahannya. Di samping itu, ia juga harus memperhatikan pembagian dan penyelesaian tugas bagi setiap anggota organisasi yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Kemudian yang kelima yaitu prinsip kerjasama. Administrator dikatakan berhasil dalam melakukan tugasnya bila ia mampu mengembangkan kerjasama antara seluruh anggota, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Poin yang ketiga yaitu poin C, tujuan dan pentingnya administrasi pendidikan. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tujuan administrasi pendidikan. Pada umumnya tujuan administrasi pendidikan yaitu agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Giovanni dan Carver pada 1975, tujuan administrasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada efektivitas produksi, kemudian efisien, kemudian kemampuan menyesuaikan diri, dan yang terakhir ada kepuasan kerja. Tujuan tersebut digunakan sebagai kriteria keberhasilan pendidikan. Contohnya, sekolah memiliki fungsi efektivitas produksi, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dengan pencapaiannya harus dilakukan usaha seefisien mungkin, menggunakan kemampuan dana dan tenaga seminimal mungkin, tetapi menghasilkan hasil yang sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu pentingnya administrasi pendidikan. Menurut Profesor Dr. Haji Asnawir, manfaat atau pentingnya administrasi pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mengangkat derajat kinerja pekerja. Maksudnya yaitu mensukseskan serta memperbaiki kinerja pekerja tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan iklim kerja yang baik. Untuk menerapkan prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dan menekankan penghargaan kepada setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan.
Kemudian yang ketiga yaitu merubah pikiran dan teori pendidikan menjadi program, metode, dan berbagai aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu berusaha menghubungkan atau mempertemukan lembaga pendidikan dengan masyarakat ke arah pengembangan, kemajuan, dan kestabilan. Memasuki poin yang terakhir yaitu poin D, ruang lingkup administrasi pendidikan. Hal ini merupakan hal-hal yang dapat membantu penyelenggaraan berbagai kegiatan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Beberapa bidang penting yang termasuk di dalam ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi A. Administrasi kurikulum. Hal ini meliputi pembukuan dan pendataan sejumlah mata pelajaran yang diajarkan, waktu tersedia, jumlah guru beserta pembagian jam pelajarannya, jumlah kelas, penjadwalan, buku yang dibutuhkan, program semester, evaluasi dan program tahunan, dan kalender pendidikan. Kemudian B. Administrasi ketenagaan pendidikan atau kepegawaian. Meliputi kumpulan surat lamaran dan penerimaan pegawai, mutasi, surat keputusan, surat tugas, berkas-berkas tenaga kependidikan, dan daftar umum kepegawaian. Kemudian C. Administrasi kesiswaan. Hal ini meliputi organisasi dan perkumpulan murid, masalah kesehatan dan kesejahteraan murid, penilaian dan pengukuran kemajuan murid, dan bimbingan serta penyuluhan bagi murid. Kemudian poin D yaitu administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Meliputi buku perencanaan pengadaan barang, buku pembagian dan penggunaan barang, serta buku perbaikan barang dan lain-lain. Kemudian poin E yaitu administrasi keuangan atau pembiayaan pendidikan. Meliputi keuangan pendaftaran mahasiswa baru, uang gedung, uang seragam, uang peralatan sekolah, SPP, dan lain-lain. Kemudian poin F, administrasi perkantoran. Meliputi surat masuk dan keluar, buku tamu, buku-buku penting terkait penyelenggaraan pendidikan. Kemudian poin G, yaitu administrasi unit-unit penunjang pendidikan. Meliputi bimbingan konseling, UKS, pramuka, olahraga, kesenian. Kemudian banyak sekali ruang lingkup yang lain. Kemudian H, administrasi layanan khusus pendidikan. Meliputi konsumsi, layanan antarjemput, dan bimbingan khusus di rumah. Serta banyak sekali ruang lingkup administrasi pendidikan yang lain. Dari pembahasan tersebut, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa 1. Administrasi pendidikan merupakan usaha pengendalian kegiatan kependidikan yang terarah pada pencapaian tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Dengan demikian, administrasi pendidikan ini bukanlah kegiatan kependidikan, melainkan kegiatan pengelolaan rangkaian kependidikan. Kemudian yang kedua, adapun dasar dan prinsip administrasi pendidikan yaitu meliputi prinsip efisiensi, kemudian prinsip pengelolaan, kemudian prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, kemudian prinsip kepemimpinan, dan prinsip kerjasama. Selanjutnya kesimpulan yang ketiga yaitu tujuan dan pentingnya administrasi pendidikan. Pada umumnya, tujuan dari administrasi pendidikan adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, di mana tujuannya meliputi efektivitas produksi, efisien, kemampuan menyesuaikan diri, dan kepuasan kerja. Selanjutnya yaitu pentingnya administrasi pendidikan. Menurut Profesor Dr. Haji Asnawir, manfaat atau pentingnya administrasi pendidikan meliputi yang pertama yaitu mengangkat derajat kinerja pekerja, kemudian yang kedua menciptakan iklim kerja yang baik, yang ketiga merubah pikiran dan teori, yang keempat pendidikan menjadi metode untuk mencapai tujuan, dan yang terakhir yaitu berusaha menghubungkan atau mempertemukan lembaga pendidikan dengan masyarakat ke arah pengembangan. Selanjutnya kesimpulan terakhir yaitu beberapa bidang penting yang termasuk di dalam ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama ada administrasi kurikulum, kemudian administrasi ketenagaan pendidikan atau kepegawaian,
Yang ketiga yaitu administrasi kesiswaan. Yang keempat ada administrasi sarana dan prasarana pendidikan dan ruang lingkup yang lain. Nah, itu dia sedikit penjelasan mengenai konsep dasar administrasi pendidikan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.